Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau bahas singkat tentang air-racking pakai busi Vespa ya. Karena banyak kan leader-leader air-racking yang pakai busi Vespa. Juga ada beberapa konsumen saya yang misalnya baru datang atau baru bikin head gitu, kadang suka nempel di headnya itu pakai busi Vespa. Sebelumnya saya info ya buat teman-teman semua, ini terutama buat yang awam ya. Kalau ente ketemunya sama mekanik yang udah pro ya, yang udah expert di bidangnya gitu, di bidang entah itu mau 2 tak atau 4 tak gitu. Rata-rata kalau mekanik kalau dia upgrade busi ya, dia mau upgrade suatu busi, yang dicari sama mekanik itu bukan besarnya api teman-teman. Jadi kalau misalnya ente ada anggapan pakai busi racing itu api busi ente nambah besar gitu, enggak selamanya itu benar. Karena kecenderungan mekanik ya, rata-rata kalau dia mau upgrade suatu busi, yang dia cari bukan besarnya api. Kalau ente mau cari api ya, contoh di racking di 2 tak ya, di racking lah, ente mau upgrade pengapian, mau cari api, ente bisa cari di spool, di CDI, di coil, ente cari bukan di busi. Hampir semua 80% mekanik dia upgrade busi, yang dicari bukan besarnya suatu api busi. Jadi bukan berarti ente udah ganti busi racing itu api busi ente nambah besar. Enggak selamanya bener anggapan kayak gitu. Biasanya ya teman-teman untuk mekanik, dia upgrade suatu busi atau nyari busi-busi yang lebih bagus gitu, yang diincar sama dia biasanya heat ranknya, bahasa kerennya heat ranknya, atau kalau kita terjemahin kemampuan suatu busi untuk melepas panas. Karena setiap busi beda-beda kemampuannya dalam melepas panas. Satu. Yang kedua, yang dicari sama mekanik biasanya kalau dia upgrade busi ya, kemampuan satu busi buat ngelawan turbulence. Yang biasanya dicari antara 2 itu aja. Pertama heat rank, kedua kemampuan dia untuk melawan turbulen. Biasanya beriringan tuh. Kalau kemampuan heat ranknya bagus, kemampuan untuk ngelawan turbulennya juga dia lebih bagus. Nih sekilas ya turbulen ya. Ini di head nih, ini head air-racking ya. Di head ini ada namanya turbulen yang diciptain sama nih squeeze. Di sini ada squeeze kan. Nah, ketika pisang naik ke atas, di sini turbulen nih. Ini tugasnya nih. Tugasnya si squeeze. Atau bahasa gampangnya kompresi lah gitu. Kalau misalnya busi ente lemah gitu, busi ente kemampuan untuk ngelawan turbulennya rendah, biasanya suka misfire, suka gagal. Jadi di dalam mesin ya teman-teman. Makanya saya paling nggak tertarik sama kadang ada ya orang ngetes suatu besarnya api di luar, prepet sampai gede sampai busi gitu. Itu kan di atmosfer. Di sini beda, lain hal ceritanya. Di sini tekanannya berlipat-lipat dibanding atmosfer luar. Kalau busi ente nggak kuat, busi ente nggak mampu ngelawan turbulen, di sininya tekanannya tinggi, padat. Si ini, rektor roda ini, dia nggak akan mampu untuk mantikin busi. Jadi ada gejala misfire. Ente sekarang suka lihat kan kalau misalnya motor-motor buat lagi lari gitu, kadang atasnya plecet, kadang mekanik suka bilang busi. Ya karena businya kurang mampu membuat ngelawan turbulen di dalam mesin, jadi di dalam head ini. Jadi rata-rata mekanik yang dicari sama dari suatu busi ketika dia upgrade, pertama heat ranknya, kedua kemampuan dia untuk ngelawan turbulennya. Sekarang jadi teman-teman sedikit banyak paham ya tentang busi dan kenapa alasan mekanik suka upgrade suatu busi. Sekarang kita langsung ke intinya nih. Pemakaian busi Vespa di air-racking. Ini busi Vespa nih. Nih, dua.
Ya nih busi nih Vespa, kodenya nih T599 Vespa ini. Sekarang kita lihat ya teman-teman untuk busi R-King yang direkomendasiin sama pabrik ya. Ini kalau misalnya ente butuh katalog ini, ente bisa ke Wamen aja. Mau via Shopee, via Tokopedia juga ada yang fotokopinya. Businya R-King standarnya BP7HS. BP7HS berarti ini yang ini nih. BP7HS yang ini buat R-King ya standarnya. Ini Vespa nih. Nih teman-teman bisa lihat ya dari warna businya tuh, lihat. Ini busi Vespa ini pasang di R-King, pembakarannya tuh lihat tuh bersih ya, coklat. Ini padahal businya busi standar R-King ya, BP7HS, tapi enggak secoklat ini atau enggak sebersih ini dari pembakarannya. Ente lihat nih fisiknya tuh. Yang Vespa ini dia lebih tinggi dibanding yang standarnya R-King. Baca singkat ya, kalau misalnya ente lihat busi dengan model kayak gini, yang nongol begini ya, ini udah dipastiin kalau Vespa ini businya busi panas. Artinya lepasin panasnya dia sedikit agak lambat dibanding ini. Kalau R-King ini dibandingin dengan busi Vespa lebih dingin ini dibanding busi Vespa. Makanya lihat pembakarannya sedikit agak lebih bersih. Artinya busi Vespa ini kalau dipasang R-King, ente downgrade dari heat ranknya. Ente pakai busi yang sedikit lebih panas dibanding standarnya R-King, dibanding yang direkomendasiin sama pabrik. Makanya pembakarannya terlihat seperti bersih. Kenapa bisa bersih gini? Karena dia lebih panas businya. Paham nggak teman-teman? Ini contoh ya, nempel di satu mesin yang sama, nempel di satu mesin standar dar gitu. Ente pasangin nih misalnya, pasangin busi R-King sesuai rekomendasi pabrik, pasangin busi Vespa. Pasti yang busi Vespa ketika ente buka ya businya, pembakarannya akan seperti ini, akan terlihat lebih bersih, lebih coklat, lebih merah bata lah, terlihatnya sedikit agak bagus. Kenapa? Karena busi Vespa ini busi panas maksudnya. Untuk ngelepasin panasnya nggak secepat busi R-King. Nggak ada yang salah ya teman-teman ketika misalnya ente pakai busi Vespa gitu di R-King. Cuman kalau misalnya ente tanya ke saya nggak pernah pribadi juga pakai busi Vespa. Bahkan ke konsumen-konsumen saya biasanya saya saranin upgrade. Biasanya bisa langsung upgrade ke satu tingkat di atasnya. Ini kan 7. Bisa ini. Ini ada BPR 8. Ini udah naik nih. Naik satu tingkat. Kalau NGK makin tinggi angkanya, dia makin dingin. Atau misalnya ente pengen yang lebih dingin lagi, bisa. Ini kan ada kode ya, BP7. Ente bisa ke BP8 atau P-nya hilangin, B8 lebih dingin lagi. Atau misalnya ini BP7. P-nya hilangin, B7 itu lebih dingin, itu lebih mendem. Contoh B8 nih, ini Ninja nih. Ninja ini. Tuh, mendem. Busi dingin. B8, nggak ada P-nya kan. B8. Nah, ini kalau dibandingin dengan Vespa, ya semua ini Vespa paling panas di R-King. Saya nggak larang buat teman-teman semua yang mau pakai busi Vespa. Cuman kalau kita tanya ke saya pribadi, saya nggak pernah pakai, dan konsumen saya nggak pernah saranin untuk pakai busi Vespa di motor yang udah perubahan atau udah di upgrade. Cuman kalau ente tetap mau pakai, silakan aja. Kalau emang dirasa saya pakai Vespa aman-aman aja, enak aja, ya emang enak. Apalagi kalau misalnya motornya basah. Ngerti motor basah, motor becek, spoilernya gede, oli sampingnya banyak, ngebul, nggak berasa. Ini busi nggak akan mati-mati pakai busi Vespa. Ya karena businya panas. Ngelepas panasnya dia cenderung lambat dibanding busi standar R-King. Lain hal kalau misalnya ente pakai busi Iridium. Iridium kan businya busi dingin. Minimal aja Iridium B8, B9 mainnya. Ente pakai busi dingin di busi Iridium gitu, di R-King yang nggak pernah ngebut, setelannya motornya basah,
oli sampingnya banyak, spuyernya gede, motornya nggak pernah ngebut aja, nggak pernah lari, mati tuh busi, cepat mati. Makanya cenderung kenapa ketika ente pakai busi Vespa ya, businya awet meskipun setelan motor ente basah, karena ya itu salah satu unsurnya heat ranknya rendah, lepas panasnya dia selalu rendah. Jadi kalau gini kan hitam tuh ya, kelihatannya kan hitam tuh, jadi kayak nggak kebakar semua ya, karena ini lebih cepat ngelepas panasnya. Beda dengan ini, dengan Vespa sedikit agak lambat lepasin panasnya, makanya pembakarannya terlihat seperti lebih bersih. Ya, kesimpulannya ya teman-teman, buat teman-teman pemakai busi Vespa ini sah-sah aja, silakan kalau misalnya ente mau pakai busi Vespa. Cuma saya info ya ke teman-teman, busi Vespa ini bisa dibilang kalau bahasa singkatnya ya low performance. Buat untuk mesin performa rendah, karena dia ngelepas panasnya lambat. Satu, yang kedua, busi Vespa ini bukan buat untuk mesin yang panasnya tinggi. Paham nggak? Panasnya tinggi, atau untuk yang bener-bener mesin performa tinggi, turbulen tinggi, kompresi tinggi, dia akan cocok pakai busi Vespa. Ente nggak percaya, coba aja tanya. Coba ente tanya ke yang suka drag, 201, 500 meter, 1000 meter, ada nggak yang pakai busi Vespa? Bisa berantakan motor atasnya kalau ketemu turbulen tinggi, bisa buntung nih businya. Nggak, karena dia nggak kuat. Ninja lu kasih busi Vespa, kalau nggak berantakan itu headnya. Jadi busi Vespa ini cocok buat mesin low performance, atau misalnya ente di daerah-daerah pegunungan tuh, daerah-daerah dingin gitu ya, daerah-daerah dingin, nyari oli samping yang agak bagusan susah, jadi mau nggak mau pakai oli samping yang biasa, di setelannya motor agak basah jadinya gitu. Nah ini cocok, karena mesinnya basah, mesinnya dingin, ketemu businya busi panas, cocok itu. Tapi kalau mesin panas, mesin high performance, mesin punya kemampuan tinggi, ketemu sama busi panas, buntung businya biasanya, jarang kuat. Mungkin teman-teman juga yang udah terbiasa dengan pakai busi Vespa suka ngebandingin ya. Saya pakai busi Vespa, pembakarannya bagus, coklat. Tapi ketika pakai busi standarnya Air-King, pembakarannya hitam. Berarti ya, kalau ente nemuin hal-hal kayak gitu ya, kalau misalnya ente ketemu dengan masalah seperti ini di satu mesin yang sama, pakai busi Vespa pembakarannya bagus, pakai busi standar pembakarannya kok hitam ini, saya lebih saran ke teman-teman ya, ente lebih baik ambil jalan, jangan downgrade busi, ente tetap tahan businya, pakai busi standar pabrik BP7 gitu ya. Yang ente rubah jangan businya, yang ente rubah coba lihat spuyernya, satu. Yang kedua, setelan oli sampingnya, ente lihat kebasahan nggak motornya. Kalau misalnya semuanya pas, insya Allah apa yang direkomendasiin pabrik, pembakaran juga nggak akan hitam-hitam banget. Lagian kalau di 2 tak ya bro, jangan terlalu kering. Ente kalau nyeting motor jangan ya emang bisa lihat pembakaran dari busi ya, bisa lihat seperti ini, lihat hasil pembakaran. Cuman jangan terpaku dari ini, jangan terpaku dari warna busi terus. Apalagi kalau motor ente kolongan, pernah ente nyeting kolongan, ente kalau pakai kolongan ya motor Air-King gitu, ente buka businya selalu basah. Tapi kalau digas motornya kering. Kalau misalnya ente selalu berpatokan dengan ini, ketika ente nyeting Air-King kolongan, mungkin nggak naik spuyer juga udah dapet nih setelannya seperti ini, udah coklat gini. Tapi motor lu seminggu juga berantakan, retak karena settingnya terlalu kering. Jadi tetap selain lihat dari warna busi, feeling juga ente pakai. Jadi saran saya ke teman-teman, kalau misalnya ente ngadepin hal kayak gini, pakai busi standar hitam, pakai busi Vespa coklat, jangan downgrade busi. Ente perbaiki sektor spuyernya, vektor dari settingan karbunya ente perbaiki karbunya, terus setelan oli sampingnya lihat kebasahan apa enggak, kualitas olinya lihat, oktan bahan bakarnya lihat. Barangkali aja misalnya ente pakai busi Air-King ya, motor standar dadar, ente businya pakai busi standar Air-King, dijejelin pertamax turbo, ya basah terus motornya karena oktannya terlalu tinggi. Coba ente cek yang lain, jangan downgrade busi. Kalau saran dari saya, tetap tahan di busi standar Air-King. Kalaupun ente mau upgrade, boleh upgrade. Misalnya ini kan BP7, ente mau upgrade boleh ke BP8, atau dari hal simpel aja
ini P-nya hilangin, ente cari B7. Itu juga udah lebih dingin sedikit. Ya segini ya teman-teman untuk video tentang permasalahan ente pakai busi Vespa di racking. Saya nggak bilang salah buat teman-teman ente pakai busi Vespa di racking. Silakan, memang motornya akan terasa sedikit lebih awet gitu. Cuman yang saya mau garis bawahin, kalau busi Vespa ini heat ranknya dia lebih rendah dibanding racking. Atau intinya bahasa simpelnya dia low performance dibandingin ente Pike dengan busi racking, sama-sama busi racking dengan busi Vespa. Dari heat performanya, dari heat ranknya gitu ya, lebih bagus busi racking. Lagian kalau misalnya anak-anak Vespa ya teman-teman, kalau anak-anak Vespa yang emang biasanya dia upgrade juga mesinnya, yang di tune juga, yang dirubah juga gitu, dia pakai busi Vespa juga bukan model kayak begini bro. Dia pasti pakai yang lebih dingin lagi. Ini biasanya dipakai di motor Vespa standar. Wah, bukan di Vespa kompetisi. Murah harganya, cuman nggak sampai 20.000 kan ini busi. Ya, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.